Halo semuanya, hari ini kita bakal langsung bedah tuntas laporan tahunan 2025 dari PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk atau yang biasa kita kenal dengan kode saham BSSR. Kita bakal lihat gimana sih cara perusahaan tambang batu bara ini bertahan alias pamer ketahanan mereka di tengah kondisi industri yang lagi bener-bener penuh tantangan. Biar gampang, obrolan kita hari ini bakal ngikutin alur ini ya, mulai dari profil BSSR dan tantangan global, terus perbandingan kinerja keuangan 2025 lawan 2024, sinergi operasional, urusan bagi-bagi dividen, prospek ke depan, dan pastinya ditutup dengan disclaimer investasi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, profil BSSR dan tantangan global. Nah, sebelum kita ngomongin angka, kita harus tahu dulu nih medan perangnya BSSR. Mereka ini bukan cuma asal gali tanah ya. BSSR itu beroperasi sebagai satu ekosistem pertambangan yang terintegrasi penuh. Mulai dari area tambang, tempat pemprosesan, sampai urusan logistik dan pelabuhan, semuanya nyambung. Jadi kalau pasar global lagi goyang, kerasa banget efek dominonya ke seluruh sistem kompleks mereka ini. Dan ngomong-ngomong soal goyang, tahun 2025 ini ibarat badai buat mereka. Ada 3 tantangan besar di pasar makro. Permintaan global yang naik turun gak jelas, harga batu bara yang volatilitasnya gila-gilaan, ditambah lagi aturan domestik yang makin ketat. Faktor-faktor eksternal kayak gini nih yang nekan banget urat nadi produksi dan jualan mereka. Lanjut ke bagian kedua, kinerja keuangan 2025 versus 2024. Terus, gimana efek badai tadi ke dompet perusahaan? Laporan ini sama sekali nggak nutup-nutupi realitas yang ada loh. Laba bersih BSSR lumayan merosot, dari sekitar 131,55 juta dolar Amerika di 2024, drop ke 83,99 juta dolar Amerika di 2025. Terasa banget kan hantamannya? Kenyataan ini makin kelihatan tajam kalau kita pantau return on equity atau ROE mereka. Angkanya ikut menciut dari 49,82% yang super impresif di tahun lalu menjadi 30,76% di 2025. Ini benar-benar cerminan langsung dari betapa kuatnya tekanan fluktuasi harga komoditas yang membombardir mereka tahun ini. Gak heran sih, karena pendapatan top line mereka juga ikut melorot ke kisaran 703,7 juta dolar Amerika. Volume penjualan batu baranya emang agak turun, jadi sekitar 17,58 juta metrik ton. Sekali lagi, dinamika makro global yang kita bahas di awal tadi beneran merobek angka-angka pendapatan ini. Sekarang masuk ke bagian ketiga, sinergi dan efisiensi operasional. Nah, pas pasar lagi lesu begini, maksain kejar volume itu ibarat bakar uang. Jadi BSSR milih langkah yang jauh lebih cerdas. Manajemen fokus banget sama sinergi lintas fungsi di dalam organisasi. Intinya gimana caranya bikin operasi, persediaan, dan pergerakan logistik, kayak tongkang-tongkang angkut batu bara ini, tetap jalan secara adaptif dan pastinya super efisien. Biar efisien, mereka ngeksekusi 3 jurus pertahanan operasional yang mantap banget. Pertama, mereka nyesuaiin stripping ratio dengan milih area tambang yang paling ekonomis buat digali. Kedua, mereka berani negosiasi ulang kontrak-kontrak jasa. Dan yang ketiga, ini manuver yang brilian sih. Mereka ngelakuin natural hedging dengan maksimalin transaksi pakai rupiah. Ini buat ngelindungin kas mereka dari liarnya naik turun kurs dolar. Bukan cuma teori loh. Berkat program perbaikan yang fokus dan integrasi energi terbarukan, mereka berhasil mangkas penggunaan energi operasional sampai 14,51%. Gila kan? Ini taktik bertahan tingkat tinggi buat jagain margin keuntungan dengan sangat presisi tanpa harus ngorbanin kapasitas produksi sedikit pun. Oke, kita geser ke bagian keempat yang pasti ditunggu-tunggu sama investor, kebijakan dan riwayat dividen. Sebelum ngomongin nominal yang dibagikan, kita wajib tahu dulu aturan mainnya. BSRR ini patuh banget sama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Aturan ini mewajibkan perusahaan buat nyisihin minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai cadangan, asalkan mereka punya saldo laba yang positif ya. Tapi tenang, karena mereka jago ngelindungin laba bersih lewat efisiensi ketat tadi, BSSR tetap bisa bagi-bagi cuan lumayan gede. Di 2025, mereka ngebombardir pemegang saham entitas induk dengan dividen sebesar 80 juta dolar Amerika. Kalau kita lihat sejarahnya, BSSR ini memang konsisten ngasih payout ratio yang tinggi dan nyetak dividen yield yang super kompetitif di sektor batubara. Jadi kebukti ya, walau laba lagi kepukul badai global, ngasih return tunai ke pemegang saham tetap jadi prioritas utama mereka. Masuk ke bagian kelima, prospek dan nilai berkelanjutan. Terus ke depannya, prospek perusahaannya?
Strategi masa depan BSR ini bertumpu pada pondasi yang kuat banget. Mereka mau ambil peran lebih besar buat menuhin lonjakan kebutuhan batu bara domestik yang otomatis ngebantu ketahanan energi nasional kita. Tapi mereka sadar, ekspansi ini harus diseimbangin sama tanggung jawab pelestarian lingkungan dan peningkatan performa operasional. Intinya, mereka mau ngasih nilai tambah yang berkelanjutan buat para investor di jangka panjang. Dan sampailah kita di bagian ke-6, peringatan atau disclaimer investasi saham. Penting banget buat diingat ya teman-teman, pembahasan kita hari ini murni sebagai edukasi buat bedah laporan tahunan dan sama sekali bukan ajakan apalagi rekomendasi buat beli atau jual saham BSR. Disclaimer on, selalu jadikan ini sebagai bahan referensi awal dan pastikan kalian lakuin riset sendiri alias do your own research sebelum ngambil keputusan finansial apapun. Sebagai penutup, coba deh kita pikirin hal ini bareng-bareng. Dengan dinamika pasar global yang terus berubah, ditambah transisi energi yang makin masif, apa strategi efisiensi super ketat dari BSSR ini bakal cukup buat jamin pertumbuhan mereka ke depannya? Apakah ketahanan yang mereka pamerin hari ini bisa jadi jaminan mutlak buat kelangsungan bisnis mereka besok? Pertanyaan ini saya tinggal buat kalian renungin ya. Teruslah riset, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.